Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan nama saya Yanuar Rizky dari kelas A4 dengan jurusan vokasi D4K3 dengan NIM atau NPM 197052531 dan mata kuliah Keselamatan Konstruksi. Di sini saya akan menceritakan apa yang saya dapat selama satu semester kemarin dengan MK Keselamatan Konstruksi. Yang pertama-tama yang saya dapat adalah kontrak pembelajaran yang cukup ketat dan peraturan yang tegas, namun memberikan pengertian dan pemahaman yang baik bagi mahasiswa tentang dasar-dasar penerapan K3 di industri konstruksi. Lalu mahasiswa diharapkan juga bisa memahami regulasi K3 yang berlaku di industri konstruksi. Apa sih konstruksi itu? Konstruksi itu adalah suatu pekerjaan dalam membangun sarana dan prasarana. Lalu ada juga namanya proyek konstruksi. Proyek konstruksi merupakan rangkaian aktivitas dari berbagai elemen kegiatan pekerjaan konstruksi untuk mewujudkan suatu wujud fisik, misalnya bangunan seperti gedung, jalan tol, jembatan, dan lain-lain dengan waktu tertentu dan sumber daya tertentu. Lalu ada juga istilah pihak yang terlibat dalam konstruksi pemerintah. Yang saya ingat itu ada 4, yaitu pengguna anggaran, lalu panitia, lalu pejabat pembuat pejabat pembuat komitmen, yang keempat unit layanan pengadaan. Lalu ada juga definisi dari ketiga konstruksi. Apa sih definisi ketiga konstruksi tersebut? Ketiga, konstruksi adalah keselamatan dan kesehatan kerja dengan pengertian pemberian perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja, yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja, lalu eh, proses produksi dan lingkungan sekitar tempat kerja. Lalu ada juga SMK 3 bidang konstruksi. SMK 3 pada sektor konstruksi ini berhubungan dengan kepentingan umum, misalnya masyarakat. Nah, antara lain pekerjaan konstruksinya yaitu sistem pengolahan air limbah, lalu sistem pengolahan air minum, lalu gedung fasilitas umum. Lalu ada juga bahaya K3 konstruksi. Bahaya K3 konstruksi itu adalah yang suatu keadaan yang belum bisa dikendalikan sampai pada suatu batas yang memadai dalam pekerjaan konstruksi. Lalu ada juga resiko ketiga konstruksi. Resiko ketiga konstruksi itu adalah perpaduan antara frekuensi dengan peluang peristiwa ketiga dengan akibat yang ditimbulkannya dalam kegiatan konstruksi. Jadi risiko itu guys, misalnya kita melakukan suatu aktivitas. Nah, setiap aktivitas itu selalu ada risikonya. Misalnya ketika kita berlari, risikonya kecapean. Pokoknya antara frekuensi dengan peluang dia saling berhubungan, guys. Nah, lalu ada yang saya dapat kemarin juga di semester kemarin yaitu CSMS, kontrak kontraktor Safety Management System adalah suatu sistem manajemen untuk mengelola kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan. Nah, kontraktor itu terbagi menjadi 3, yaitu kontraktor konstruksi, jasa, lalu operasi. Lalu ada juga tujuan CSMS, yaitu guna meyakinkan kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan telah memenuhi standar dan kriteria K3 yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu CSMS dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu tahapan administrasi dan tahap pelaksanaan. Nah, lalu ada juga namanya K3LM. K3LM yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan dan mutu. Nah, contoh penerapan K3LM di perusahaan itu ada
tiga poin penting yaitu visi, misi, dan values atau nilai. Visi perusahaan itu menjadi badan usaha terkemuka di bidang konstruksi yang mengandung arti dia bisa mencapai skala tiga besar gitu guys di market share nasional, lalu mengembangkan bisnis baru dengan terkait bidang industri konstruksi, dan dalam kurun waktu 10 tahun ke depan sudah bisa memasuki pasar internasional. Lalu ada juga misi perusahaan ya meningkatkan nilai perusahaan agar produk dan jasa konstruksinya bermutu dan berdaya saing tinggi, yang artinya adalah peningkatan kinerja perusahaan secara berkesinambungan, menghasilkan produk dan jasa sesuai standar mutu agar bisa bersaing di pasaran guys ya. Jadi tidak hanya bisa bersaing di pasaran, misi mereka juga mempedulikan keselamatan dan kesehatan kerja, lalu lingkungan kerja mereka bagi karyawannya. Lalu values atau nilai perusahaan ya seperti misalnya perusahaan tersebut dinilai kreatif, dinamis, dan tanggung jawab dalam menjalani tugas dan profesinya. Lalu siklus perusahaan itu ada juga kita kenal namanya HIRAJ, Hazard Identification, Risk Assessment, dan Determining Control. Nah, lalu ada juga kampanye ketiga. Kampanye ketiga itu bisa berupa safety talk di pagi hari, lalu poster-poster, rambu-rambu, dan pengingat-pengingat gitu guys. Pokoknya gambar-gambar bahaya gitu. Nah, lalu yang kemarin lagi saya baru saja mendapat pelajaran tentang scaffold. Scaffold itu adalah perancah atau stagger ya. Gunanya itu besi-besi tersebut membantu pekerja bangunan yang sudah bangunan tingginya itu 2 meter, di atas 2 meter, dan sulit untuk dijangkau. Nah, scaffold ini bisa menjadi platform atau work platform sementara. Nah, keuntungan penggunaan scaffold ini adalah penghematan biaya dan juga mengefisiensi waktu pemasangan scaffolding. Nah, ada tiga tipe dasar scaffold yaitu supported scaffold, suspend scaffold, dan aerial lift. Ketiga tersebut berbeda-beda fungsinya. Kalau yang supported scaffold itu disanggah oleh tiang, lalu disambung-sambungin dengan kaki-kaki, lalu kerangka-kerangka dan outrigger. Lalu suspend scaffold yaitu platform dengan tali dia guys, atau lain-lainnya. Nah, fungsi-fungsi perancah itu atau scaffold itu jadi tempat yang aman bagi para pekerja sehingga keselamatan mereka dalam bekerja terjamin. Lalu ada juga sebagai pelindung bagi pekerja yang lain seperti pekerja di bawah harus terlindung dari jatuhnya bahan dan alat. Nah, beberapa jenis scaffold yang saya tahu di semester ini yaitu mobile scaffold, mesh climbing scaffold, lalu scaffold kayu. Dari ketiga ini mempunyai ciri-ciri masing-masing. Misalnya mobile scaffold itu dia mudah dipindahkan, guys. Lalu cocok digunakan untuk pekerjaan yang berpindah-pindah. Nah, kalau satunya mas climbing scaffold itu keuntungannya dia cepat dirakit dan dapat digunakan dalam konfigurasi tunggal atau jarak. Nah, kalau yang kayu ini banyak kerugiannya, guys ya. Maksudnya banyak minyak karena ketinggalan zaman, gampang rapuh. Lalu ada juga bahaya-bahaya pada pekerjaan scaffold. Misalnya scaffoldingnya tidak stabil, aliran listrik di mana-mana karena manajemen kabel yang tidak jelas, jatuh tergelincir, platform kerjanya tidak kuat, misalnya pakai platform kayu, lalu platform kerjanya tidak memadai. Ada juga pelindung jatuh dari ketinggian, misalnya handrail. Lalu kemarin itu ada juga istilah-istilah dalam scaffolding. Ada guardrail dan independent scaffold. Kalau guardrail adalah sebuah struktural
untuk menghindari personil jatuh dari platform, dari tempat berjalan, tangga, atau ketika landing, guys. Nah, lalu ada juga independent scaffold, yaitu sebuah scaffold yang terdiri dari dua atau lebih deretan scaffold yang dihubungkan secara membujur dan melintang. Lalu ada juga scaffold modular dengan berbagai macam rangka, guys ya. Ada rangka tegak, membujur, melintang, menopang, menyilang. Nah, setelah belajar scaffold, kemarin ada juga materi keselamatan bekerja pada ketinggian. Nah, bekerja pada ketinggian kita harus memiliki safety yang cukup pada saat kita bekerja. Eh, misalnya memakai body harness, lalu kaitan-kaitan, vest, helm, semua alat keselamatan wajib kita pakai saat bekerja di ketinggian, guys. Yang saya ingat kemarin itu ada juga namanya safety net. Safety net itu dipasang pada saat pekerja dengan ketinggian yang lumayan tinggi, guys ya. Jadi safety net itu berupa jaring-jaring penangkap jika pekerja jatuh dari ketinggian. Nah, yang pastinya untuk safety net itu dipasang jika peraturan dan aturannya sesuai perusahaan, guys ya. Jadi nggak bisa sembarangan juga kita pada saat bekerja pada ketinggian untuk alat keselamatannya. Yang pasti kesimpulan yang saya ambil dari semester ini yaitu gimana keselamatan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja untuk konstruksi itu sangat penting. Karena di mana kita mengenal berbagai macam aspek dan elemen, bisa suatu saat nanti kita bisa bekerja dengan berbagai macam bentuk bangunan, mengenal bentuk bangunan dan orang-orang yang kita belum tahu. Jadi pengalaman yang cukup menyenangkan belajar keselamatan konstruksi. Selebihnya mohon dimaafkan, sekurang dan selebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.